Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Aldi Faridose dengan NIM 2004-2096. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Sektor Publik dengan judul isu kontemporer dalam isu kontemporer dalam manajemen sumber daya sektor publik. Perkembangan dunia usaha saat ini membuat kegiatan Departemen Sumber Daya Manusia menjadi sangat berbeda dari satu dekade yang lalu. Para pekerja, tuntutan regulasi, dan masalah kepatuhan telah memaksa manajer SDM untuk menjadi mitra lincah dalam pengembangan strategis bisnis. Di samping itu, pemilik bisnis harus memahami isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh manajer SDM, sehingga keduanya dapat memahami bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai keuntungan terbaik. Berikutnya itu adalah isu. Menurut Hainsworth dan Meng, definisi isu adalah sebagai suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh suatu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi dan penyesuaian sektor swasta, kasus pengadilan sipil atau kriminal, atau dapat menjadi masalah kebijakan publik melalui tindakan legislatif atau perundangan. Berikutnya itu adalah kontemporer. Kontemporer menurut KBBI adalah segala hal yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian yang terjadi pada saat ini. Secara umum, kontemporer adalah pada waktu yang sama, semasa, masa kini, dan dewasa ini. Intinya, kontemporer itu memiliki sifat kekinian, modern, atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama atau saat ini. Kontemporer juga mencerminkan bahwa adanya kebebasan dalam menentukan sesuai apa yang berlaku saat itu atau saat ini. Jadi, kontemporer itu benar-benar pada masa sekarang, bukan merujuk pada masa lalu. Berikutnya itu adalah isu MSDM. Isu SDM adalah kesenjangan antara situasi yang tengah terjadi dengan situasi yang diharapkan. Isu SDM terjadi agar pekerja bisa memberikan kontribusinya yang lebih efektif dan produktif bagi keberhasilan strategi instansi. Penentuan isu merupakan langkah pertama dalam proses perumusan strategi SDM. Kemudian mendefinisikan masalah-masalah organisasi. Kemudian menyelesaikan isu-isu penting. Kemudian memasukkan isu-isu tersebut ke dalam berbagai strategi bisnis. Langkah pertama itu adalah penilaian perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi. Berarti mengamati internal instansi serta eksternal instansi tersebut dengan menginformasikan perubahan-perubahan yang diharapkan pada kinerjanya di masa depan. Kegiatan itu diintegrasikan dengan penilaian lingkungan yang diarahkan bagi keseluruhan perumusan strategi bisnis, ataupun yang sebagian difokuskan pada masalah SDM. Berikutnya adalah langkah kedua, yaitu mendefinisikan masalah-masalah organisasi yang relevan, seperti kesenjangan atau beragam masalah yang akan disikapi melalui aneka kegiatan. Banyak isu SDM yang mudah ditentukan secara spesifik. Misalnya menentukan kemampuan SDM yang diperkirakan dapat mendukung produk atau teknologi yang baru. Melalui observasi atau pengalaman para atasan dapat melihat bahwa isu-isu tersebut perlu untuk ditanggapi. Isu-isu lainnya sangat sukar ditentukan, seperti isu tentang organisasi global. Banyak pula hal yang kompleks serta tidak ada solusi yang termudah untuk itu, seperti menyediakan biaya bagi upaya menjaga stabilitas pemerintahan. Berikutnya itu adalah menyeleksi isu-isu yang terpenting. Para manajer kerap lebih suka memfokuskan perhatiannya pada hal yang sedikit penting dan mudah dilakukan. Pentingnya menyeleksi serta memperhatikan manajemen sumber-sumber yang terbatas. Untuk keperluan seleksi, organisasi melakukan proses screening untuk membatasi isu yang mereka tenggarai dapat berpengaruh besar pada instansi.
Kemudian yang terakhir adalah memasukkan isu-isu ke dalam berbagai strategi. Isu-isu SDM yang terpenting dibangun dari suatu organisasi biasanya berada dalam konteks strategi dan kebijakan pelaksanaan. Fokus SDM berimplikasi pada perusahaan yang membuat para manajer dapat menentukan isu-isu yang mereka perlukan. Dugaan bahwa fokus SDM adalah dasar perumusan strategi, bukanlah sesuatu yang baru. Namun demikian, pengelolaan SDM belum bisa dilaksanakan secara luas. Dalam beberapa aspek SDM, perhatian harus lebih tertuju pada pengembangan serta aplikasi program dan kebijakan baru dalam bidang-bidang fungsional, seperti kompensasi pekerja, keuntungan hubungan pekerja, komunikasi, pelatihan, dan lain-lain. Kemudian adalah isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer adalah isu-isu kontemporer manajemen sumber daya manusia. Maaf sebelumnya. Isu-isu kontemporer manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah kondisi atau peristiwa yang terjadi di sebuah perusahaan yang dipengaruhi baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi yang akan terjadi pada masa yang akan datang karena belum adanya keputusan yang dikeluarkan. Masalah yang pertama itu seperti mempertahankan karyawan. Mempertahankan karyawan dalam suatu perusahaan lamanya, masa tugas karyawan akan mempengaruhi pengeluaran dan pendapatan suatu perusahaan. Untuk itu, agar alokasi pengeluaran dan pendapatan itu mengenai target yang tepat, perlu seleksi yang cukup rumit. Karena saat ini kita masih sering melihat bagaimana orang-orang mengandalkan orang dalam untuk masuk ke dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga kualitas dari pekerja tersebut tidak dapat diperhatikan dengan baik. Sehingga kita tidak tahu bagaimana skillnya. Dengan skill yang bagus, tentu itu akan lebih dipertahankan oleh perusahaan. Ketimbang meskipun dia adalah anak perusahaan sekalipun, kalau dia tidak punya skill, dia akan dipecat. Gitu. Berikutnya itu adalah tenaga kerja yang fleksibel. Tenaga kerja sekarang lebih mudah berpindah dan bergerak daripada yang dulu. Dalam artian yang sebenarnya mereka dapat bekerja di rumah, kafe, atau dimanapun ada koneksi internet yang stabil dan berkolaborasi tugas dengan rekan kerja lain melalui aplikasi chat seperti Google Hangout, Messenger, WhatsApp, dan lain-lain. Biasanya tenaga kerja yang fleksibel ini adalah tenaga kerja yang bukan tenaga kerja kasar. Dalam artian mereka hanya pekerja kantoran. Rata-rata ini pekerja kantoran swasta. Sedangkan kalau pekerja-pekerja yang dalam sektor negara itu lebih tidak fleksibel, sehingga mereka harus bekerja langsung ke kantor. Berikutnya itu adalah jam kerja. Jam kerja, dengan perkembangan zaman yang ada membuat pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Namun pekerjaan yang cepat selesai ini akan memberatkan karyawan itu sendiri, sebab mereka dikejar oleh waktu. Itu perlu adanya jam kerja yang fleksibel agar tidak memberatkan kinerja karyawan. Misalnya seperti mengklienkan desain undangan seperti itu. Meskipun bisa cepat selesai, namun karena karyawannya dikejar oleh waktu, itu akan mengenai mental karyawan. Sehingga waktu fleksibel adalah waktu fleksibel sangat diperlukan oleh karyawan agar tidak mengalami penekanan. Kemudian pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh sebenarnya sekilas hampir mirip dengan kegiatan daring yang dilakukan oleh para siswa, mahasiswa, guru, atau para dosen. Hanya saja pembelajaran di sini lebih ke arah pembelajaran keterampilan skill atau untuk meningkatkan skill. Sebenarnya sebelum kita melakukan lockdown atau karantina ini kan sebenarnya maaf sebelumnya, pembelajaran jarak jauh ini adalah untuk meningkatkan skill yang dimiliki oleh karyawan yang terhalang untuk tidak bisa hadir secara langsung. Sebelum adanya corona sekalipun, yang mewajibkan masyarakat untuk bekerja work from home, masyarakat para karyawan tetap bisa melakukan pembelajaran jarak jauh bila melakukan pekerjaan dinas ke daerah lain, misalnya kerja luar kota atau kerja luar negeri. Dengan pembelajaran jarak jauh ini, mereka tetap bisa melaporkan apa-apa saja yang mereka lakukan kepada atasan, meskipun jarak mereka sangat jauh. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Hanya hanya ya itu intinya. Maaf maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.